Nah, kalau di LTE itu ada misalnya di tools ya, penggunaan tools itu ada nanti band LTE yang dipakai. Bandnya berapa? Band 1 sampai 44. Nah, kalau di nanti teman-teman pakai planning tools ada tuh band berapa yang akan dipakai untuk di jaringan itu. Nah, eh, kebanyakan bingung ini band ini melambangkan apa? Nyata melambangkan alokasi uplink dan downlink frekuensi. Oke, itu kalau yang di Asia ini dibagi 1 sampai 31 untuk FDD, sistem FD, 33 sampai 44 dibagi sistem TDD. Nah, kalau di Asia itu memakai berapa? Indonesia, sorry. Di Indonesia kita. Misalnya TDD-nya, pakai yang paling sering dipakai berapa? FDD-nya berapa? TDD-nya berapa? Ya, kita lihat saja di sini ya. Ya, FDD biasanya band 5 ini. Ya, di sini kan APAP ada ya. APAP, MEA, biasanya ini band 5. Band 5 itu ya ini uplinknya 824 sampai 849, downlinknya 869 sampai 894. Oke. Nah, sedangkan untuk frekuensi tingginya TDD, ya lebih ke TDD ya. Itu memakai band 3840 ya. Band 38 atau band 40. Nah, seperti ini. Oke, band 40 ini pakai di smartphone misalnya. Oke. Jadi ini ya, paham band mencerminkan alokasi downlink uplink frekuensi dan juga penggunaan di berbagai negara. Ini adalah frekuensi reuse. Jadi frekuensi reuse mungkin teman-teman udah tahu ya. Reuse namanya saja reuse berarti mengulang kembali penggunaan frekuensi yang dipakai di site ini diulang lagi dalam jarak tertentu dipakai lagi frekuensi yang sama. Frekuensi yang sama. Kenapa? Gunanya untuk menghemat karena kan frekuensi terbatas. Namun harus diperhatikan juga tentang jarak minimum dari frekuensi reuse itu. Nah, gitu ya. Jadi jarak minimumnya berapa sih? Ya ini D per R sama dengan akar 3. Atau yang kita lebih umumnya D ini jaraknya, jarak minimum ya, sama dengan akar 3K. K-nya ini adalah jumlah pengulangan dalam satu klaster. Misalnya ini 4 ya. Kayak ukuran klasternya ya. Misalnya K-nya ini 4 karena ngulangnya setiap 4 ini. Ya, diulang lagi, diulang lagi. Kalau ada 10 ya berarti 10. K-nya 10. Nah, ini dalam kurung dikali R besar. R besar itu apa? R besar itu radius. Ini jari-jari biasanya, jari-jari dari uh, satu side ini, misalkan ini. Ya, dari sini ke sini. Nah, itulah R besarnya. Radius. Bukan diameter ya. Kalau diameter kan dari sini sampai sini, tapi kalau R ini dari sini ke sini, jari-jari kayak jari-jari lah di lingkaran. Ya. R itu radius cakupan. Tuh. Radius cakupan. Jadi ini site ini mencakup berapa meter sih jarak R-nya gitu, cakupannya berapa meter, apakah 200 meter, apakah 500 meter coveragenya. Nah, itu biasanya di 2G ya, frekuensi reuse nih 2G. Kalau di 3G kan kita udah memakai frekuensi yang sama, LTE juga. Kalaupun berbeda itu untuk first carrier, second carrier, third carrier ya kalau di 3G, ya kan? Ya, lanjut. Interference of cellular network. Nah, ini interference dalam dalam jaringan seluler, teman-teman harus tahu, yaitu interference itu pengertiannya apa sih? Apapun yang mengganggu pesan yang kita kirimkan. Anything disrupt a message. Jadi apapun yang mengganggu pengiriman informasi dari transmitter ke receiver itu yang dinamakan dengan interference. Nah, di jaringan seluler, interference-nya apa aja? Ada co-channel interference C2I. Ya, ada adjacent channel interference C2A. Atau kalau kita orang luar nyebut C by A, C by A, C by A, C by A, I. Ya, per by sama aja. Itu di 2G, co-channel interference C2I dan C2A. Itu di 2G.
Nah, angka ini adalah menggambarkan, ini hanya permisalan saja ya, angka-angka persen ini permisalan seringnya terjadi di suatu jaringan. Nah, saya anggap ini 40% C2I karena memang kita nggak boleh memakai frekuensi yang sama kalau di BCCH ya. Kalau di 2G itu kan BCCH, BCCH. Frekuensi BCCH yang dipancarkan itu nggak boleh sama berdekatan antara satu sel dengan sel lainnya. Nah, kemungkinan akan terjadi sama itu 40%, apalagi kalau semakin alokasinya semakin sedikit itu semakin besar ya. Karena susah planningnya BCCH itu. Kalau alokasinya sedikit, kalau alokasi banyak masih mending. Oke, kemudian adjacent channel interference. Ini adalah frekuensi BCCH yang berdekatan. Oke, kalau berdekatan mungkin ini. Jadi saya buat 70% kemungkinan besar ya. Apa sih maksudnya sama? Kalau sama nilainya nih misalnya maaf. Nanti saya buatkan ya. Setelah ini saya akan gambarkan, ya, biasanya saya tulis di papan tulis. Saya gambarkan apa itu C2I dan C2A. Contoh-contohnya, oke. Kemudian intersymbol interference. Jadi kalau yang ketiga adalah intersymbol interference, ini dalam LTE ini. Intersymbol interference ini terjadi karena apa? Umum nih sebenarnya. Ini karena sinyal yang dipancarkan dari transmitter ke UI, penerimanya kan UI, ya. Itu bukan hanya langsung dari pemancar langsung seret langsung terima, enggak, tapi juga dari ada obstacle lain kan, jadi ada propagation, multipath fading, jadinya multipath jalan yang berbeda ya. Seperti ini gambar, kita lihat mantul dulu ke gedung misalnya, baru diterima oleh si UI oleh kita. Ada yang langsung keterima, ada juga yang ke kendaraan dulu mantul baru diterima. Nah itu semua diterima itu pasti ada perbedaan waktu. Nah, mungkin sama ya kan, pasti ada perbedaan waktu, delay. Nah itulah yang membuat seperti ini nih. Jadi kalau yang A ini kan langsung, jadi C cepat langsung dikirim seret. Kemudian B selanjutnya, dan C ini ilustrasi ya, C seret. Nah ternyata di sini ada yang bentrok, S1 simbol kedua dan simbol ketiga nih akan ada interference yang diterima oleh UI. Oke. Itu intersymbol interference. Kemudian scrambling code collision. Scrambling code collision ini adalah penggunaan scrambling code yang sama pada jaringan 3G. Scrambling code ya. Kalau di 3G pakainya SC scrambling code, kalau di 2G pakainya BCCH dan TCH. Nah, kejadian persen kemungkinannya kenapa saya buat 5%, karena jarang ya, karena nilai alokasi dari scrambling code itu sendiri banyak ya, ada 512 ya, 512 kan, 512 code. Jadi pakai aja tuh satu sel harus beda, memang harus beda. Jadi jangan sampai sama sehingga terjadi collision, scrambling code collision. Nah itu nanti efeknya drop call, nggak bisa nge-call, atau kemudian efeknya nggak bisa internetan, banyak lah drop. Pokoknya itu lebih berdampak ke user experience. Dan selanjutnya adalah, nah ini adalah PCI confusion, PCI collision, dan PCI mode interference ya. Inilah yang di LTE. Oke, LTE. PCI itu Physical Cell ID. Nah, apa beda-bedanya dari PCI confusion, PCI collision, terus PCI mode 3, mode 6, mode 30 interference? Coba, ada yang teman-teman bisa jelaskan? Dia udah tahu bedanya karena dari kelas sebelumnya belum ada yang bisa jawab awalnya. Pada awal permulaan belum ada yang bisa jawab perbedaan sebenarnya di mana sih ini confusion, collision, dan ini semua. Nah, oke, saya terangkan. Jadi PCI confusion dulu ya. Confuse itu bingung. PCI confusion, bingung. Bingung apa? Karena menggunakan PCI, nilai PCI yang sama,
di neckboardnya. Di neckboardnya. Nanti saya gambarkan lagi karena memang ini mesti ditulis ya, digambar. Saya gambarkan. Atau coba ntar saya kan dulu ya. Bisa nggak pakai paint aja ya. PCI confusion. Oke, maaf nanti saya siapkan dulu ya untuk yang bagian itu agar lebih jelas. Kenapa? Karena kalau cuman menjelaskan aja teman-teman mungkin akan kesulitan memahami ini, apalagi yang baru dengar ya PCI confusion. Jadi ini di neckboardnya. Nah, PCI collision nanti adalah menggunakan PCI yang sama. Jadi sel yang satu dengan sel yang lainnya itu menggunakan PCI yang sama. Itu collision, PCI collision. PCI mod 3, mod 6, mod 30 itu lebih kompleks lagi. Jadi mod 3 itu habis dibagi 3. Mod 6 yang habis dibagi 6. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mod 30 nggak banyak, yang habis dibagi 30. Jadi PCI ini, interference di PCI ini nggak hanya sama nilainya, tapi juga harus mempertimbangkan modnya. Mod 3, mod 6, mod 30. Nah, kalau kita nanti analisis mod 3, itu biasanya untuk interference sinner ya, untuk menaikkan sinner, signal to interference noise ratio. Ini untuk sinner. Dengan mod 6 sama mod 30 itu untuk neckboard, untuk handover, untuk analisis handover. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman mendapati suatu suatu KPI handover ya, HOSR, handover success rate-nya rendah, selain dari itu udah nyari nih analisis tuh, alarmnya udah clear, apa udah clear, tidak ada masalah yang lain-lainnya. Nah, ini bisa teman-teman pertimbangkan lihat cek mod 30-nya. Mod 30-nya sama nggak sih dari yang sel 1 ke sel yang bermasalah itu? Ya. Sama nggak? Jangan-jangan sama. Kalau sama mod 30-nya, maka bisa jadi karena itu. Karena itu HWSR-nya buruk, jelek. Oke. Ya. Bagi interference ini nanti kita lanjutkan ya lagi di video selanjutnya.